Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi SMK Harapan Bangsa, khususnya kelas 11 TKJ 1. Dikarenakan kalian ada schedule 2 minggu ya praktek di lab komputer jaringan, maka dari itu saya selaku guru mapel teori kewirausahaan memberikan materi atau belajar secara online. Oke. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita semua berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Hai, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam kondisi yang baik dan tentunya keluarga kalian juga. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas yang mengenai mapel saya ya, kewirausahaan. Pertemuan sebelumnya itu masih pengenalan ya, pengenalan. Nah, kita masuk ke materi pertama. Nanti di pertemuan keempat akan ada ulangan. Pertama kemarin, sebelumnya, yang kedua sekarang materi pertama. Minggu depan materi kedua, dan setelahnya ulangan pada pertemuan keempat. Oke, yang pertama itu kewirausahaan. Saya akan teori kewirausahaan. Istilah kewirausahaan pasti akan berdampingan dengan wirausahawan. Nah, perbedaannya apa? Nanti akan saya jelaskan. Tetapi sebelum saya jelaskan mengenai perbedaannya ataupun pengertiannya, ada istilah bahasa Inggris ya. Misalnya kalau orang berpendidikan itu pasti ada istilah bahasa Inggrisnya. Nah, kewirausahaan itu apa istilahnya? Jika diucapkan menggunakan bahasa Indonesia itu entrepreneurship ya. Kalau bahasa Inggris ya entrepreneurship gitu. Kalau orangnya entrepreneur. Kalau di Inggris kan mengucapkan menggunakan bahasa Inggris ya entrepreneur. Oke, seperti ini dipahami. Jadi entrepreneur itu orangnya, entrepreneurship itu apa yang dia lakukan. Nah, jadi apa itu entrepreneurship? Jadi suatu kegiatan merencanakan, menciptakan, menerapkan, dan mengembangkan suatu usaha. Jadi rencanain, planning kan perencanaan, terus create, nyiptain apa yang dia sudah rencanakan, menerapkan itu melakukannya, dan jika memang sudah berhasil, dia mengembangkan apa yang dia sudah ciptakan, seperti itu. Nah, kalau wirausahawan tuh orangnya, wirausahawan atau seorang wirausaha. Ya, biasanya kalau belakangnya wan tuh kan orang. Seperti halnya dermawan, ya. Dermawan itu orang-orang yang baik hati yang suka memberi ya, memberi. Dermawan, terus juga purnawirawan, ya kan? Purnawirawan tuh apa namanya biasanya tuh untuk angkatan ya, angkatan darat, terus polisi juga pensiunan purnawirawan. Nah, seperti itu ya. Ini mengenai dua hal yang uh, berbeda. Jadi wirausahawan itu orangnya yang ngelakuin kewirausahaan itu apa yang dia lakukan. Oke, next. Nah, hal-hal apa saja yang memotivasi atau mendorong seseorang untuk menjadi seorang wirausaha? Nah, istilahnya kalau wirausaha itu kan beda hal dengan karyawan ya. Kalau karyawan pabrik, karyawan sekolah, staff itu kan dia diatur oleh seorang wirausaha. Jadi kalau wirausaha di sini yang di Harbas ini ya yang punya yayasan. Ya. Beliau itu Bapak Teguh Prayitno. Beliau yang mendirikan kampus pertama kali itu STIMBI. Terus setelah itu Harapan Bangsa, berbarengan dengan Harapan Bangsa itu ada TK. TK Mutiara Bangsa 1 dan 2. Dan setelah itu SMP Mutiara Bangsa. Nah, ada 4 instansi ya, kampus, SMK, SMP, dan TK. Ya, beliau seorang wirausaha. Jadi beliau yang merencanain, beliau yang menciptakan, beliau yang menerapkan apa yang beliau ciptakan. Nah, dan juga mengembangkan. Kalau mengembangkan kampus STMB itu sudah ada 2 cabang.
Satu cabang sudah berjalan di Ciampea Bogor, satu lagi di daerah Jonggol tuh sedang dibangun ya, sedang dibangun apa namanya bangunannya. Oke, next, hal yang memotivasi mendorong seorang itu ada dua. Yang pertama faktor internal, faktor dalam diri sendiri, dan juga faktor eksternal. Jika faktor internal itu apa saja Pak? Biasanya itu apa namanya mengenai keinginan, ya kan? Keterpaksaan kan dari dalam diri ya. Nah di sini saya cakup menjadi satu sikap, yaitu sikap yang namanya inovasi. Jadi kita apa namanya yang bagusnya kita kan berpendidikan, pengennya yang bagusnya. Jadi inovasi itu keinginan untuk mengembangkan hal yang baru, yang terhadap hal yang sudah ada. Contoh, ada lampu menggunakan on off pakai kabel ya. Terus kamu berinovasi, lampunya itu dioperasikan menggunakan HP. Itu kan suatu hal yang pembaharuan. Nah, seperti itu. Jadi kalian sebagai penerus bangsa generasi TKJ harus insya Allah semoga aja kalian bisa berinovasi membangun negeri ini menjadi lebih baik. Oke, itu inovasi. Jadi ada tiga tipe seorang wirausaha. Itu ada yang terpaksa, ya, terpaksa karena kebutuhan, mungkin butuh duit ya, dia buka usaha dagang gitu kan misalnya. Yang kedua meniru, jadi dia punya modal banyak tapi hanya meniru. Kalau seandainya sudah nggak viral, sudah nggak booming, dia akan kehilangan konsumen karena meniru. Yang ketiga yang bagus itu namanya inovatif. Jadi ada seorang wirausaha dia itu inovatif, selalu berkembang. Contoh hal seperti dulu itu ada beverage ya, minuman-minuman yang ada campuran. Pertama itu dulu kalau nggak salah Thai tea, terus ada yang menggunakan boba, menggunakan gula aren, gitu kan. Itu kan suatu inovasi. Dan yang lainnya pasti ikut-ikutan ya, seperti itulah ya. Imitate, mengikuti. Next, yang kedua faktor internal itu latar belakang pendidikan. Kalian memilih SMK Harapan Bangsa di jurusan TKJ itu tanggung jawab kalian. Jadi kalian harus fokus dengan kemampuan kalian. Dan juga jangan apa namanya mengacuhkan mapel yang lain di luar produktif, itu juga penting sekali. Apalagi pas kamu nanti masuk pabrik apa namanya register tes kerja itu ada mapel yang wajib ya, ada bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia itu harus kamu kuasai, dan juga mapel yang lain. Kenapa harus seperti itu ya? Kamu harus mengasah otak kalian dan juga mengasah kemampuan skill kalian. Oke. Yang ketiga, pekerjaan masa lalu. Nah, yang pertama mungkin yang kedua kan kalau TKJ ya kan, TKJ bisa jadi guru. Kalau gurunya sudah tidak ya bisa kamu mengajar les ataupun kamu buka usaha warnet, pasang wifi di kampung kan, seperti itu. Pekerjaan masa lalu, saya pribadi saya dulu juga kuliah sambil kerja. Pekerjaan saya dulu ada jaga warnet, ngajar, siapa lagi ya, dagang cilok. Jadi dagang ciloknya bukan buat sendiri, stok ya apa namanya, ngambil dari orang saya jual lagi, seperti itu. Kalau mengenai warnet dulu saya juga jaga warnet sambil ngajar. Nah dilemanya itu pas saya jaga warnet, pas saya yang tidak ngajar ya, tidak ada jam saya jaga warnet, ada siswa yang bolos dia main warnet, dan itu saya tidak suka. Saya suruh dia keluar, kamu sekolah dulu baru main warnet, seperti itu. Dan juga kalau malam-malam juga ada batas waktunya, jangan sampai dia begadang di hari biasa. Kalau begadang yang paling ya sampai jam 11, itu juga di hari malam minggu, seperti itu. Itu pekerjaan dan juga pendidikan yang bisa menjadi seorang wirausaha sesuai dengan bidangnya. Itu namanya faktor internal. Ya, faktor internal dalam diri. Kamu punya pengalaman, punya ijazah, pendidikan, dan juga kemampuannya, dan kamu punya pemikiran yang inovatif, terus berkembang. Oke, setelah itu faktor eksternal. Faktor eksternal pertama itu ada yang namanya modal. Jadi modal, mungkin kalau saya sekarang karyawan, staf yayasan dan juga guru, saya mengumpulkan uang dan modal finansial ya, untuk
mungkin ke depan akan buka usaha. Jadi ataupun yang kedua, kamu punya bahan baku. Nah, ini ada bahan baku nih dari orang tua kalian. Udah buka usaha aja gitu karena punya bahan baku. Contoh mungkin bahan bakunya ya kalau di kampung ya biasanya ada sawah, ada sawah ya, ada sawah, ada benih sawah kan seperti itu. Lahan mungkin ada lahan sawah. Kalau di sini perkotaan ya ada lahan di pinggir jalan raya tuh bisa buka usaha rame ya. Alat mungkin kalau dikasih orang tua kalian alat, dikasih alat tangkrimping mungkin ataupun las, jadi kamu bisa buka jasa perbengkelan ataupun jasa jaringan ya kan, atau tangkrimping kabel jaringan. Tenaga kerja, kalau kamu punya mungkin ada temen yang dia nawarin diri jadi karyawan kamu bosnya karena kamu punya banyak modal, silakan bisa, itu modal awal. Oke, next. Yang kedua, ini terdorong karena orang terdekat. Terdorong itu kan motivasi ya, mungkin karena orang tua kamu pengen kamu buka usaha apa, ini bagus nih, sharing orang tua ataupun teman-teman dekat, terus apa mungkin bestie kamu kan ngajak, ayo join kita buat usaha gitu ya. Faktor eksternal itu dari luar ya. Pertama, yang ketiga, dukungan pemerintah. Di sini kenapa saya menyisipkan memberikan dukungan pemerintah? Saya dulu pernah dengar kabar mengenai KUR, kredit usaha rakyat. Nah, ini pemerintah melalui Bank BRI mengalokasikan sebuah modal, meminjamkan uang ke pelaku usaha, dan itu pelaku usahanya ke depan bakal dia nyicil, membalikan uang yang diberikan dari bank tadi mengembalikannya dengan sistem nyicil, seperti nyicil motor ya, nyicil rumah ya, seperti itu. Jadi kalau pengen saya ya jangan nyicil ya, dikasih aja gitu kan uang dari pemerintah ke UMKM jadi kan. Ya semoga aja ada seperti itu, pemerintah memberikan uang tanpa mengembalikan. Amin. Yang keempat, dukungan perusahaan. Mungkin kalau kamu punya istilahnya prakarya ya, ke hasil karya, terus ada perusahaan yang melihat hasil karya kamu, terus udah ini saya ambil barang kamu, atau saya jadikan saya rakit, mungkin ada kamu bahan buat besi komponen dari kulkas mungkin ya, kamu buat seperti itu, terus kamu berikan ke pabrik kulkas, seperti itu, saling berhubungan. Cukup materinya seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa via WhatsApp. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kerjakan kuisnya. Oke.